Kebanyakan mereka, teman-teman saya yang hijrah itu, beliau itu dia berangkat dari kegelisahan tentang rezeki yang dia dapat. Jadi, dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Dan akhirnya si salah satu pesantren ini menerima pemahaman. ya, Mas, dia walau menerima atau tidak, tapi dia berpikir. Oh, kalau ada cerita seperti ini mungkin beda lagi, karena memang di ranah pesantren itu memang dia menjauhi. Kalau saya dulu kan seperti musik hardcore ya, musik hardcore. Saya benci, tapi saya belajar. Ada apa tuh Kak? Kok sampai orang tuh gandrung sama musik metal yang notabene distorsi di situ. Banyak sekali satanik yang dia ciptakan. Dengan saya mempelajari sampai selesai apa itu musik hardcore, sampai permainannya, sampai ke cara mixing, cara mastering, cara dia rekaman, cara dia hidup. Kan musik itu menjadikan karakter ya. Karakter. Nah, akhirnya saya menemukan untuk apa hardcore ini bisa baik. Ya, saya ambil alih frekuensi itu, saya ambil alih untuk saya ingatkan tentang kiamat, tentang siksa kubur, tentang sakaratul maut. Sama, frekuensinya sama, tapi syair atau isinya beda. Gitu. Saya di jalan Allah, insya Allah saya di jalan Allah untuk berkarya ini. Jadi ya saya lebih baik mengambil ini daripada saya diapresiasi di akhirat tidak dapat apa-apa ya. Mending saya mengambil posisi seperti ini. Nah, hari ini saya dengar tadi sekilas cerita Mas juga membentuk semacam komunitas seniman hijrah. Nah, itu terdiri dari siapa aja yang masuk ke situ? Gimana bisa Mas rangkul mereka? Dan apa Mas yang berikan untuk mereka sehingga mereka tertarik di situ? Kebanyakan mereka, teman-teman saya yang hijrah itu, beliau itu dia berangkat dari kegelisahan tentang rezeki yang dia dapat. Jadi non sewu kebanyakan memang musik-musik rakyat ya, musik-musik yang bergoyang gitu, musik-musik yang setiap banyak penyanyi musisi itu banyak sekali yang dia ambigu dengan apa yang dia lakukan. Nah, pertama ya dia memperkenalkan diri, terus berusaha mendekat. Saya langsung respon itu. Saya insya Allah tahu maksud dari ini, dan kebanyakan orang-orang hijrah di Solo namanya seniman eling Gusti ya. Saya membuat eling Gusti. Ya. Apa tuh artinya, Mas? Seniman itu seniman, eling itu ingat. Gusti itu Allah. Nah, gitu. Kalau kita selalu ingat Allah, pasti ada filter dalam kita berkarya. Oh, ini kita buat rekaman dengan syair ini. Oh, ini syair ini nggak bagus untuk masyarakat. Kita skip, kita ganti yang bagus. Karena kita eling sama Allah, eling akhirat. Nah, banyak sekali dari seniman eling Gusti cuma bertujuh atau berlima dulu waktu belajar Iqra ya, belajar Iqra. Nah, sampai sekarang menjadi besar dan saya harus benar-benar. Berapa sudah anggota, Mas? 100-an ya, 100 lebih ya. Nah, di situ kan itu macam-macam dari segala genre musik itu. Mau dari karawitan, mau dari dangdut, mau dari metal, mau dari apa-apa, ada semua di situ. Dan di situ setelah kita belajar Iqra, nah di situ ada, yuk kita diskusi tentang musik, diskusi tentang musikal yang benar seperti apa, yang maksudnya musik yang dirahmati Allah, yang Allah inginkan. Mas pusat kegiatannya, Mas? Di Solo. Di Solo. Di rumahnya, Mas, bukan? Bukan, di masjid ya, masjid. Karena di rumah saya sudah nggak muat, terus saya arahkan ke masjid. Nah, di situ tempat basecamp kita, seniman eling Gusti. Dan Mas memberikan solusi kehidupan untuk mereka. Ya, harus dikasih solusi. Saat itu baru 1-2 orang yang, Mas, kalau saya berhenti main gitar saya harus berdagang, tapi saya nggak punya basic dagang. Sama, saya juga dulu seperti itu. Saya pertama kali saya stop untuk musik menjadi mata pencarianku, saya juga sulit untuk melakukan pekerjaan lain karena bukan bidang. Saya harus goreng apa? Sempat jualan, Mas? Sempat, 1 tahun saya jualan itu ayam potong, saya goreng itu. Memang saya nggak bakat di situ. Nah, tapi memang harus saya lakukan itu. Sampai sekarang saya menjual speaker masjid ya. Saya berkarya di speaker masjid itu. Nah, teman-teman saya yang hijrah juga seperti itu, mempunyai kendala. Nah, terus saya
saya nggak punya uang untuk modal beli gerobak dan sebagainya. Akhirnya kita buka infaknya berapa, ketika kita ada infak, kasihkan. Terus di treatment belajar buat batagor, belajar buat bakso pentol dan sebagainya. Nah, lama kelamaan kan banyak yang masuk. Nah, saat ini kita bergerak di membuat yayasan. Nah, untuk nama yayasan? Yayasan Seniman Eling Gusti. Oh iya. Non profit itu ya. Ini memang yayasan untuk kebutuhan umat ya. Jadi istilahnya mengoperasikan uang yang bantuan dari pemerintah, entah itu berwujud uang atau apapun, kita kembalikan ke masyarakat itu benar-benar manfaat. Jadi seperti kita membuat event, terus kita tiketing, hasilnya itu untuk nutup itu semua. Berarti tadi kok saya lihat solusi dari Mas diarahkan mereka secara mata pencarian lebih ke entrepreneur, berdagangkah atau membuat sesuatu. Tapi di satu sisi mereka kan di seniman, dan Mas arahkan gimana tuh kreasi-kreasi mereka tuh? Sejauh ini dia masih tetap berkarya. Nah, nanti disimak aja di channelnya Seniman Eling Gusti, itu banyak karya-karya teman-teman. Apa nama channel itu, Pak? Seniman Eling Gusti. Oh, Seniman Eling Gusti. Nah, itu banyak sekali. Dia masih berkarya, membuat rekaman, tapi ya itu itu semua Mas bimbing, maksudnya Mas yang arahkan? Ya, qadarullah ya, dia insya Allah saya arahkan untuk kesini biar dia jiwa senimannya tidak mati. Kan itu anugerah sama Allah ya, yang diberikan Allah. Jadi kita ambil positifnya saja. Kalau ambil negatifnya ya banyak uang seniman, ya banyak uang, tapi dia akan lupa akan kematian, persiapan dan sebagainya. Itu berarti sampai hari ini mereka juga masih berkarya? Masih berkarya. Ya, masih berkarya. Ini pertanyaan terakhir, Mas. Saya dengar tadi juga di behind the scene video ini, Mas juga sedang menulis buku. Ada 2 sisi mungkin kalau saya nggak salah. Yang satu dengan spiritualnya, satu dengan keilmuan ataupun jalur musiknya. Kapan Mas rilis atau coba Mas jelaskan? Saya menulis buku itu kan saya bukan penulis ya, jadi itu yang semua yang edit itu teman saya. Buku yang pertama saya tulis itu Bunyi Identitas, itu judulnya. Jadi saya menggagas bahwa setiap bunyi itu mempunyai identitas, mempunyai pertanggungjawaban sendiri-sendirilah, istilahnya seperti itu. Nanti monggo Mas Ridho mau membuktikan bahwa bunyi itu identitas. Apapun yang berbunyi ya Mas, itu suara ombak, itu suara burung merek ini, motor merek ini, AC apa, semua itu mempunyai identitas. Nah, yang di situ banyak muatan-muatan tentang yang saya omongkan tadi. Yang Mas riset juga? Ya, yang saya riset tentang frekuensi, tentang bahaya bunyi ketika kita tidak bisa memahami. Nah, itu ada di buku itu. Terus yang satu itu buku Perjalanan Seni dalam hijrahku, dalam hijrah saya untuk belajar agama ya. Nah, di situ banyak sekali penjabaran-penjabaran pengalaman-pengalaman saya. Nah, itu lebih ke pengalaman saya, gitu. Lebih ke pengalaman saya dalam saya berkarya, berkarya di khususnya musik itu. Dan 2 buku ini akan kita nunggu kehadirannya dan akan kita share nantinya kalau memang sudah rilis. Kita sertakan segala halamannya. Mas, nih pesan terakhir Mas, pertemuan kita di Oman nih Mas, apa ada pesan dan kesan dari yang kita bicarakan tadi pagi, siang, dan hari ini sore Mas? Ya, pesan saya, jadikanlah karya-karyamu atau karya-karya seniman, jadikanlah karyamu itu menghantarkan kamu ke husnul khotimah. Seperti itu pesan saya. Jadi bukan kematian yang tidak baik, tapi kematian yang kita inginkan ya, itu dari karya seni kita. Nah, itu seperti itu Mas. Alhamdulillah udah kita dengar curhatan, keilmuan dan segala macam dari Mas Suryadi Nugroho. Terima kasih Mas udah ngomong di channel kita dalam playlistnya Ngobrol Santuy dan Berfaedah. Semoga kalaupun nggak sepanjang perbicaraan itu berfaedah, ada setengahnya atau nggak seperempat atau seberapa yang bisa diambil. Semoga ini berhikmah untuk kita bersama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, sumber inspirasi. Masya Allah. Luar biasa Mas. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.